Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi kami, di mana di sini kami mengambil kasus dari Gayus Tambunan, yaitu vonis 29 tahun penjara Gayus Tambunan yang membuat dia tidak jera. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang dianalisis dalam kasus mafia pajak Gayus Tambunan ini adalah biodata, kronologi, pihak yang terlibat, dugaan yang dituduh, potensi kerugian, sidang akhir, dan upaya menghadapi kasus. Saya akan menjelaskan biodata Gayus Tambunan. Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan atau biasa disebut Gayus Tambunan ini lahir di Jakarta pada tanggal 9 Mei tahun 1979. Adalah mantan pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia. Gayus besar dan lahir di Warakas, Jakarta Utara. Ia adalah anak kedua dari 5 bersaudara, putra dari Amir Sarifuddin Tambunan. Gayus menikah dengan Milana Anggraini dan mempunyai 5 orang anak. Gayus lulus program Diploma 3 dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2000 dan Gayus ditempatkan di Balikpapan. Beberapa tahun kemudian, Gayus yang saat itu memiliki golongan 3A dimutasi ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta sebagai penelaah keberatan dan banding. Gayus terus berkarir di Direktorat Jenderal Pajak sampai akhirnya diberhentikan dengan tidak hormat akibat kasus mafia pajak tahun 2010. Yang berikut kronologi Gayus. Yang pertama, pada tanggal 7 Oktober 2009, penyidik Bareskrim Mabes Polri menetapkan Gayus sebagai tersangka dengan mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SDPD. Dalam surat tersebut, tersangka Gayus diduga melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan penggelapan. Diketahuinya rekening sejumlah 25 miliar pada Bank Panin Cabang Jakarta milik Andik Kosasi, pengusaha asal Batam, yang menggunakan jasa pihak kedua untuk melakukan penggelapan tanah yang setelah ditelusuri ternyata berkas tersebut belum lengkap. Yang kedua, pada tanggal 12 Maret, Gayus hanya dituntut 1 tahun percobaan dan divonis bebas. Yang ketiga, pada tanggal 24 Maret 2010, Gayus bersama 10 rekannya meninggalkan Indonesia menuju Singapura. Baik, saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari kronologi kasus Gayus. Yang keempat, tanggal 30 Maret 2010, polisi berhasil mengetahui keberadaan Gayus di Singapura. Yang kelima, tanggal 31 Maret 2010, tim penyidik memeriksa 3 orang lainnya selain Gayus Tambunan termaksud Brigjen Edmond Ilyas. Yang keenam, tanggal 7 April 2010, anggota DPR 3 mengetahui keterlibatan Jenderal Bintang 3 yang ikut terlibat dalam kasus penggelapan pajak dengan aliran dana sebesar 24 miliar. Yang berikut pihak yang terlibat. Seperti yang kita tahu bahwa dalam kasus pajak ini bukan hanya kasus Gayus saja yang bekerja sendiri, tetapi ia juga mempunyai jaringan. Sebelum Gayus Tambunan pergi ke Singapura, ia pernah memberi pengakuan ke Satgas Pemberantas Mafia Hukum bahwa bukan hanya dirinya yang bertugas, tetapi ada orang lain. Selain sejumlah petinggi negara yang terlibat, istri Gayus, Milana Anggraini, juga ditetapkan sebagai tersangka karena ia diketahui menerima dana dari suaminya Gayus Tambunan sebesar 3,6 miliar. Andik Kosasi juga menerima dana dari Gayus Tambunan sebesar 1,9 miliar, masuk ke rekening Gayus sebesar 10 miliar dan tabungan Gayus sebesar 1 miliar. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang berikutnya, Jaksa Agung Pengawasan atau Jawas. Hamzah Taja mencurigai adanya tidak baik dari Cirus Sinaga selaku jaksa peneliti berkas perkara Gayus Tambunan. Memang ada informasi bahwa SPDP tersebut diambil sendiri oleh Cirus Mabes Polri. Namun, pihaknya belum bisa memastikan kebenarannya karena masih harus mengkonfirmasikan dengan pihak Mabes.
Cirus sendirilah yang mengantarkan SPDP tersebut langsung pada Direktur Penuntut Jampidum saat itu, Poltak Manulang. Semestinya SPDP dari Mabes Polri langsung ke Kabak TU Jampidum. Setelah itu, diproses untuk diberikan kepada Jampidum supaya ditunjuk jaksanya. Yang berikutnya, hasil pemeriksaan jajaran pengawasan Kejagung menilai ada itikat tidak baik dari Jaksa Cirus dalam menangani perkara Gayus Tambunan. Itu sebabnya ia dihukum karena ada itikat tidak baik. Sebelumnya, Jaksa Cirus Sinaga dan mantan Direktur Prapenuntutan Jampidum, Poltak Manulang terbukti tidak cermat dalam menangani kasus Gayus. Keduanya dikenai sanksi pembebasan dari jabatan struktural. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu dugaan yang dituduhkan kepada terdakwa Gayus Tambunan. Yang pertama, mengenai perbuatan mengurangi keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal dengan total 570.952.000. Yang kedua, Gayus terbukti menerima suap sebesar 925 juta dari Roberto Santonius, konsultan pajak terkait dengan kepengurusan gugatan keberatan pajak PT Metropolitan Retail Mart. Kemudian yang ketiga, pencucian uang terkait dengan penyimpanan uang yang disimpan di safe deposit box Bank Mandiri cabang Kelapa Gading serta beberapa rekening lainnya. Yang keempat, Gayus menyuap sejumlah petugas rumah tahanan Brimob Kelapa II Depok serta Kepala Rutan Iwan Susanto yang jumlahnya sebesar 1.500.000 sampai dengan 4 juta rupiah. Gayus memberikan keterangan palsu kepada penyidik perihal uang sebesar 24.600.000 rupiah di dalam rekening tabungannya. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang potensi kerugian yang ditanggung oleh negara. Korupsi yang dilakukan oleh Gayus mengakibatkan negara harus menanggung kerugian sebesar 645,99 miliar dan 21,1 juta US dollar dan 2 wajib pajak yang terkait dengan Sunset Police dengan potensi kerugian sebesar 399 miliar. Yang berikut pasal serta jalatan hukum yang menjerat Gayus ada 4. Yang pertama, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberatan tindak pidana korupsi atau Tipikor. Yang kedua, pasal 5 ayat 1A Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Yang ketiga, pasal 6 ayat 1A nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dan yang keempat, pasal 22 nomor 31 tahun 1999 mengenai undang-undang tindak pidana korupsi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sidang akhir Gayus. Terdakwa kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan akhirnya menerima keputusan akhir Hakim Pengadilan Negeri Jakarta. Gayus dihukum 8 tahun penjara dan didenda sebesar 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan atau diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Upaya dalam menghadapi kasus korupsi. Pemerintah harus tegas dalam menghukum pelaku korupsi dan dalam memberantas korupsi yang tidak hanya berfokus pada instansi atau jabatan tinggi, tetapi juga harus fokus memberantas korupsi yang mungkin dapat dilakukan oleh pegawai biasa. Hendaknya setiap masyarakat yang memiliki kepentingan dengan pegawai seseorang dengan jabatan tertentu tidak memberikan hadiah ataupun yang bersifat suapan. Hendaknya setiap masyarakat dan pemerintah yang melihat adanya tindakan korupsi melapor kepada aparat berwajib agar kasus tersebut segera dapat ditangani. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.